Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kalau Bapak bilang selamat pagi, kalau Bapak tanya selamat pagi, jawabnya udah pernah Bapak cari? Jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa gitu? 3 kali ya. Yang pertama ke bawah, pagi, 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 luar biasa. Ya, dan semangat ya. Ya Zara, biar puasa kita tetap semangat. Oke? Bapak lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar. Luar semangat. Dulu semangat ya. Apa kabar semuanya? Sehat, cerdas, semangat. Walaupun nggak semangat, tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita ini bermanfaat dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Bismillah. Memberikan manfaat bagi kita semua ya. Baik, selanjutnya untuk mengenang jasa pahlawan dan menumbuhkan rasa cinta kita ke tanah air Indonesia ini, kita nyanyikan salah satu lagu lagu kebangsaan ya, lagu Indonesia Raya. Bapak harap semuanya berdiri. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Indonesia,
dulu kembali. Yang kenal yang nampak di video. Ah, dan nampak Wilda di situ. Ada? Zahra ada? Ada ya? Ini kenal nggak siapa ni? Bapak. Oh, Bapak ya. Nah, ini ada Nopi. Jadi ini kegiatan kita. Ada yang tahu kegiatan saat apa ini? Ya, setelah upacara ya. Jadi setelah upacara kita ada salam-salaman. Ini untuk menumbuhkan apa? Rasa saling menghargai dan menghormati ya. Jadi yang muda menghormati, menghargai yang tua. Kalau yang tua menghargai yang muda gitu ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kemarin kita sudah belajar tentang kebugaran jasmani ya. Masih ingat latihan kebugaran jasmani? Dia kalau untuk meningkatkan kekuatan otot tangan, latihan apa kira-kira? Ingat, ada yang ingat? Lupa ya, udah lama ya. Karena kita dalam libur puasa ya. Nah, Bapak ulang sedikit. Untuk latihan kekuatan otot bahu, otot tangan itu bisa dilakukan dengan push up ya. Kalau squat jam tahu yang mana? Yang mana gerakan squat jam? Ya, berdiri jongkok ya. Itu untuk melatih kekuatan apa? Ya, otot kaki, benar sekali. Kalau untuk otot perut, nah, dan tu otot perut, ya benar. Nazia ya. Apa namanya yang gerakan ini? Sambil berbaring, apa namanya? Sit up. Zahra tahu dia, cuma dia malu-malu. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang senam lantai ya. Jadi masih ada hubungannya dengan kebugaran jasmani. Yang Bapak ajarin kemarin kan ada beberapa komponen kebugaran jasmani ya. Ada kekuatan, ada apa lagi? Kecepatan, apa lagi? Kelincahan, kelentukan, apa lagi? Daya tahan ya. Sebanyak sampai 8. Nah, untuk senam lantai ini bisa meningkatkan komponen kebugaran jasmani, antara lain apa? Keseimbangan ya, kemudian kelentukan. Nah, nanti kita akan pelajari semua. Nah, setelah kita mempelajari ini, nanti anak-anak sekalian mampu menjelaskan rangkaian gerakan yang ada di senam lantai, yaitu ada 2 gerakan kita pelajari ini ya. Ada roll depan. Apa itu roll depan? Berguling ke depan ya. Kemudian ada roll belakang. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ada sedikit kuis nih ya. Nanti yang bisa jawab Bapak kasih poin. Oke, ini menyangkut dengan senam lantai. Siap ya? Yang tahu langsung jawab. Nanti Bapak kasih poin. Senam lantai itu biasanya dilakukan di mana? Ayo. Di mana? Di rumah dan di sekolah. Hampir benar, tapi belum tepat ya. Tapi dah betul. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekolah. Namanya Messi ya. Mesya. Oke, ini ada ini ya, ada kembar ya. Mesya dan Messi. Pokoknya buat Mesya. Oke, soal selanjutnya. Gerakan dalam senam lantai itu ada apa aja? Tadi udah Bapak sebutkan ada 2. Ada lebih lagi apa? Siapa si Wilda apa?
row depan dan row belakang. Masih banyak lagi disenangkan. Oke, Wilda ya. Wilda. Row depan dan row belakang. Ada lagi? Yang lain? Yang kayak gini apa namanya nih? Ya, pesawat terbang. Muna ya. Muna. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Masih banyak. Apa? Meroda. Oke, Muna lagi. Meroda. Muna 2 kali ya. 2 poin ya. Habis. Habis. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Senam lantai itu biasanya memakai alat apa? Hah? Ayo, mana suaranya? Matras. Ya, siapa nanti ya? Matras. Matras. Nazia. Yang mana matras? Hah? Kasur yang biasa kita pakai ya, yang warna biru ya. Tapi nggak ada lagi birunya, sudah hilang. Tapi apa ada bapak beli yang baru? Nanti waktu praktek kita memakai matras yang baru ya. Oke, bapak rasa sudah cukup ya. Kita lanjut materi yang ini menyangkut dengan row depan dan row belakang. Nah, yang perlu diingat anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran kita hari ini nanti Bapak akan menilai proses pembelajaran kita ya. Ada tiga ranah yang Bapak nilai. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi nanti sikap anak-anak sekalian Bapak pantau, Bapak observasi ya. Jadi nanti kalau ada yang disiplin nanti dapat nilai dari Bapak, nilai sikap. Ada yang jujur, ada yang bertanggung jawab ya. Kemudian nanti ada juga kerjasama. Nanti Bapak bagi kelompok, kita kerjasama. Itu jadi nilai sikap nantinya. Kemudian ada lagi nilai pengetahuan. Seperti yang tadi yang menjawab, yang berani menjawab itu masuk ke nilai pengetahuan ya. Nanti Bapak juga akan bagikan LK. LK itu lembar kerja. Nanti anak-anak sekalian menjawab pertanyaan. Jadi nanti lembar kerja ini jadi penilaian pengetahuan. Kemudian ada satu lagi penilaian keterampilan. Itu di mana dinilainya? Di praktek ya, praktek lapangan. Di saat kita melakukan row depan dan row belakang. Tapi bukan hari ini, itu pertemuan selanjutnya nanti ya. Sebelum kita mulai, agar kita lebih fokus ya, Bapak ada satu teknik namanya biar fokus kita terjaga, biar fokus kita muncul itu, kemudian ada kehadiran penuh kita di kelas ini, ada perhatian di kelas ini. Ada satu teknik yang mau Bapak kasih nampak sama anak, namanya teknik stop ya. Tunggu ya, Bapak buka videonya dulu. Stop itu bahasa apa ya? Bahasa apa stop itu? Bahasa Inggris ya. Artinya berhenti. Nah, stop. Singkatan dari yang pertama S, yang pertama itu stop. Nah, ini dia. Stop. Artinya berhenti sebentar dari kegiatan kita. Apapun yang kita lakukan, kita berhenti dulu. Jangan ada yang pegang apapun. Yang lagi nulis, berhenti dulu, jangan nulis ya. Kemudian ada take a deep breath, artinya tarik nafas dalam. Kita akan menarik nafas dari hidung pelan tapi dalam ya.
Tarik dalam, lalu lepaskan pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Oke, kemudian observe, amati. Amati apa yang terjadi pada tubuh kita. Amati udara yang masuk ke hidung. Kemudian amati juga udara yang keluar dari hidung. Ya, nanti ada prakteknya. Kemudian proses. Lanjutkan. Lalu kita melanjutkan dengan kegiatan kita. Baik, ini tolong diikuti ya. Ikuti gerakan ya seperti instruksi di video. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Hentikan, taruh pulpennya, taruh. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Ambil posisi yang nyaman. Ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduk yang nyaman kan? Duduklah dengan posisi tegak, Tegak. tidak membungkuk, namun tetap rileks. Bersandar boleh, bersandar. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Lemaskan dari jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau akan Menjamkan Anda boleh. Lihat ke depan ya. rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis. Hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang
pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Nah, baik. Kira-kira setelah melakukan teknik stop ini, apa yang anak-anak rasakan? Hah? Coba Bapak mau dengar ceritanya. Apakah mengantuk atau semakin tenang, nyaman, atau gimana? Kalau tidak berani bercerita, Bapak mau kalian tulis di kertas ini ya. Oke, silakan yang di depan kasih ke belakang. Berapa orang? 4. Tulis nama, tulis perasaan yang dirasakan ya. Jujur, karena ini bulan puasa harus jujur. Kalau ngantuk, tulis ngantuk. Tidak rasa rugi. Ya, tulis nama ya. Ini ada pensil. Ada. Ini 3 orang. Tulis nama, tulis apa yang dirasakan setelah melakukan teknik stop. Setelah ditulis nanti dikumpul ya, dikumpul ke sini ya. Oke anak-anak, langsung ditulis nanti langsung dikumpul ke sini ya, ke depan. Sambil kita tunggu, kita langsung lanjut pembelajaran kita hari ini. Senam lantai. Yang pertama itu ada roll depan. Mungkin anak-anak sudah tahu ya apa roll depan itu ya, yaitu guling ke depan. Artinya kita berguling ke depan atas bagian belakang badan. Berguling ke depan atas, maksudnya dari atas depan berguling ke bagian belakang badan, ya. Artinya dari atas dulu, ya. Ketika berguling ke depan badan, ke belakang badan, dari atas ke belakang badan, ya, berguling ke depan. Mulai dari tengkuk. Yang mana tengkuk? Hah? Mana tengkuk? Ini ya. Bahasa Aceh tuh. Itu bahasa Aceh. Hah? Apa ini? Apa ayo? Masa tengkuk atau? Oke, kalau punggung yang mana punggung? Ya, rum, bahasa Aceh rum ya. Kemudian pinggang dan panggul bagian belakang. Artinya kita berguling mulai dari atas, dari tengkuk, punggung, pinggang dan panggul bagian belakang. Nah, latihan roll depan dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, berarti ada yang pertama dengan awalan sikap jongkok, kemudian ada yang awalan sikap berdiri. Nah, kalau kita lakukan dengan sikap jongkok, berarti mendaratnya juga jongkok ya. Misalnya awalan kita mulai dari jongkok, setelah berguling, mendaratnya dengan jongkok juga. Seperti itu juga dengan awalan berdiri ya. Kalau kita melakukan awalan berdiri, berarti mendaratnya nanti harus berdiri juga. Kayaknya ada yang beda ini ya. Malu-malu ya. Cara melakukan roll depan yang benar. Nah, sikap awalan jongkok, ada sikap awalan berdiri. Ini diperhatikan, nanti ada pertanyaan, ada soal. Nah, ini sikap awalan jongkok. Yang pertama itu sikap awal jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Nah, berarti tangan kita di mana? Di mana tangan kita? Hah? Di bahu. Coba
Coba dibaca. Perhatikan. Kedua tangan menunggu pada matras selebar bahu. Berarti selebar mana ya? Selebar bahu semana? Ya, berarti ini bahu kita ya. Nah, misalnya matras di depan, berarti menunggu di matras. Taruh tangannya di atas matras selebar bahu, berarti kira-kira segini. Kalau segini, salah ya, gerakan salah. Kita selebar bahu, jangan terlalu kecil juga, karena nanti kalau kecil kita nggak bisa, kaki kita nggak lewat. Jadi harus selebar bahu ini, ya, tidak boleh melebar, tidak boleh melebar, tidak boleh mengecil. Oke, itu langkah pertama. Diingat ya, diingat. Coba perhatikan. Langkah pertama. Langkah pertama, kedua tangan menunggu pada matras selebar bahu. Oke. Langkah kedua, silakan Muna, coba dibaca Muna. Kedua kaki diluruskan, tubuh tangan ditekuk, kepala diikat sampai dagu menyentuh dada. Ya, berarti coba dipahami ya. Kedua kaki diluruskan. Dari tadi pertama jongkok, kemudian kedua kaki diluruskan. Berarti kakinya diluruskan begini ya. Kemudian siku tangan ditekuk. Nah, dari awal begini ditekuk begini. Kemudian kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang mana dagu? Mana? Ini ya. Ya, ini dagu. Berarti dagunya menyentuh dada. Nah, masukkan di sini. Karena kenapa? Waktu kita berguling, kepala perkenaan pertama itu ada di sini, di leher belakang ya. Jangan kena kepala. Makanya kepala dimasukkan ke dalam atau melipat dagu sampai ke dada. Sehingga gerakannya bagus, bergulingnya bagus. Oke, langkah ketiga. Silakan Deco. Baca. Guling ke depan dengan mendaratkan tengkuk lebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat Pada dada. Berarti yang pertama di mendarat itu tengkuk ya. Ya, benar ji. Apa? Bahu, bukan bahu ya, di leher belakang. Tengkuk terlebih dahulu, kemudian kedua kaki dilipat rapat pada dada. Tapi kaki kita dilipat ya. Dilipat ke sini, ke dada. Baik, kita lanjut. Messi. Kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras. Mereka pulang kering dan berusaha bangun. Nah, mana tulang kering ya? Hah? Bahasa Aceh tulu gasih. Apa tulu gasih? Ya, ini ya, ini tulang kering. Bahasa Aceh tulang miskin ya. Tulang gasih, tulu gasih. Nah, itu fungsinya untuk apa? Biar tenaga kita bertambah waktu mau bangun ya. Jadi yang pertama sekali untuk langkah keempat itu melepaskan tumpuan dari matras. Tadi kan awal di tahap pertama tangan kita ada di matras ya. Jadi sampai di tahap 4 baru kita lepaskan tumpuannya. Kemudian pegang tulang kering dan berusaha bangun. Ya, pegang di sini kayak gini. Baru bangun. Bangunnya mendaratnya di akhir posisi kita bagaimana? Kira-kira. Ini kan awalannya jongkok. Posisi akhirnya berdiri atau jongkok? Hah? Berdiri. Ada juga yang berdiri ya. Tapi awalannya berdiri. Kalau kita awali dengan berdiri, berarti kita akhiri juga dengan berdiri. Kalau kita awali dengan jongkok, berarti kita akhiri dengan
jongkok. Ya, ingat ya. Kemudian langkah selanjutnya siapa? Nurul. Mana Nurul? Ya, coba Nurul. Kembali berusaha bangun. Nah, kembali berusaha bangun. Berarti ini bisa kita gabung aja nih ya. Poin nomor 4 dengan poin nomor 5 bisa digabung aja. Kemudian, nah ini gambarnya. Coba dilihat. Ini yang A. Sikap apa? Cukup. Jongkok. Ini tangannya di mana? Ini kita anggap ada matras di sini ya. Matras. Berarti tangan bertumpu di matras. Kemudian langkah yang kedua, kaki diluruskan. Nah, setelah diluruskan kita mendorong, kaki mendorong, tangan juga agak ditekuk ya. Tadi kan pertama lurus, waktu kaki mendorong, tangannya ditekuk agar badan kita berguling ke depan. Nah, ini sudah mulai berguling. Nah, ini dia tekuk ya. Berarti posisi yang pertama jatuh itu tekuk bukan kepala. Ya, ini yang posisi yang benar. Bukan kepala dulu. Kalau kepala dulu bisa pusing kita ya. Nah, kemudian setelah berguling, pegang tulang apa nih namanya? Tulang kering apa tulang miskin? Hah? Tulang kering. Ya. Masa cek dulu. Kasih. Nah, pegang tulang kering, kemudian baru bangun. Berhenti di sini. Jadi sikap terakhir itu jongkok ya. Nah, awalan berdiri hampir sama juga. Cuma yang membedakan apa? Berdiri dan jongkok. Yang lain semua sama ya. Nah, ini contoh gambarnya. Dari pertama berdiri, kemudian kita sama sampai terakhir berdiri. Oke, kita lanjut untuk kesalahan dalam melakukan roll depan. Apa kira-kira kesalahannya? Nah, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Artinya dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Gimana kira-kira? Tumpuan di langkah pertama tadi, yang seharusnya apa? Nazia, seharusnya bagaimana tangannya benar? Ya, selebar bahu ya. Kalau terlalu lebar begini, berarti gerakannya salah ya. Kesalahan dalam melakukan roll depan. Kemudian kalau terlalu sempit, nah kayak gini. Di sana kita kira-kira kita berguling ke depan. Gak lewat ya, nggak bisa ya. Nah, kemudian ini gerakan yang salah. Ada lagi yang kedua, terlalu jauh atau terlalu dekat. Artinya apa? Kita terlalu jauh dengan matras. Misalnya matras di sana. Nah, kita bertumpu terlalu jauh. Nah, kayak gini. Ya, tidak bisa kita mendorong badan, tidak kuat mendorong badan dengan kaki. Jadi harus senyaman mungkin. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Yang ketiga, tumpuan. Salah satu atau kedua tangan kurang kuat. Jadi tangan kita ada dua ya. Dua-duanya harus seimbang. Harus sama-sama kuat. Jangan ada yang satu kuat, satu lemah. Nanti kalau misalnya tangan kanan yang kuat, tangan kiri kita lepaskan, maka waktu kita berguling, kira-kira apa yang terjadi? Proses bergulingnya akan nereng ya, nereng ke sebelah mana? Kalau tangan kita lemas sebelah kiri, berarti badan kita akan jatuh ke mana? Sebelah kiri ya. Nah, kalau
tangan kanan yang lemas, berarti jatuh badannya ke mana? Sebelah kanan ya. Makanya tangan kita harus sama-sama kuat sehingga badannya jatuh ke tengah, bergulingnya sempurna. Nah, yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Artinya cuma kaki yang menolak, tapi tangan tidak menolak. Maka itu tidak akan sempurna apa yang kita lakukan. Oke, baik. Kemudian ada yang kedua. Ini sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang roda depan. Sudah ngerti semua ya? Baik, sekarang roda belakang. Coba Akila, coba dibaca ya. Ya. Panggul ya, panggul bagian belakang dan bentuk. Nah, artinya kebalikan dari apa tadi? Roda depan ya. Kalau tadi roda depan mulai dari bentuk, punggung, pinggang dan panggul bagian belakang. Kalau roda belakang berarti kebalikannya, mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, kemudian punggung, dan terakhir dengkul. Artinya kita berguling. Kalau tadi ke depan kayak gini ya. Kalau ke belakang berarti gulingnya ke belakang. Berarti mulai dari ini dengkul, kemudian punggung, kemudian pinggul, dan panggul bagian belakang. Nah, cara melakukan yang benar sama juga, ada dua. Ada sikap awal jongkok dan berdiri. Sikap awal berdiri. Oke. Sikap awal jongkok. Siapa yang baca ini? Wilda. Ya, Wilda. Ini ada dua nih. Posisi awal jongkok dengan kedua kaki rapat dan tumit terangkat. 2. Jatuhkan panggung ke belakang dengan badan tetap membulat. Badan tetap bulat ya. Oke, posisi awal jongkok dengan kedua kaki rapat dan tumit terangkat. Nah, jadi posisinya jongkok ya. Gini. Tumit terangkat kayak gini berarti ya. Ini mana tumitnya? Ini tumit ya. Ini jongkoknya seperti ini. Bukan kayak ini. Tapi gini ya. Tumit diangkat. Oke. Kemudian jatuhkan panggul ke belakang dengan badan tetap membelah. Berarti yang dijatuhkan panggul. Mana panggul? Ini ya. Jatuhkan ke belakang. Kalau roda depan tadi kan kita tumpuannya langsung di sini ya, langsung di matras. Kalau roda belakang tidak. Yang menyentuh matras duluan itu panggul ya. Langsung jatuhkan badan ke belakang. Kemudian yang ketiga, coba lagi, habis. Zahra, nomor 3. pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Ya, pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Artinya ini kaki kita langsung dorong ke belakang kepala ya, agar kepalanya lewat, maksudnya langsung berguling ke belakang. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, pada saat kaki menyentuh ujung kaki ya,
menyentuh matras di belakang kepala. Kedua tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Artinya setelah kaki melewati kepala, dibantu gerakannya menggunakan tangan. Jadi tangan kita mendorong matras sehingga badan kita terangkat, ya. Itu langkah keempat. Kemudian langkah kelima, ambil sikap jongkok dengan kedua lengan lurus sejajar ke depan bahu dan pandangan ke depan. Nah, ini artinya sikap terakhir itu adalah jongkok. Karena kenapa sikap terakhir jongkok? Kenapa? Ya, karena awalannya jongkok. Berarti kalau awalannya berdiri, sikap akhirnya berdiri juga, ya. Oke, nah coba lihat ini gambarnya. Sikap awalnya juga jongkok, kemudian didorong ke belakang dengan kita memegang tulang kering juga, ya. Kemudian didorong kaki melewati kepala. Nah, yang D, coba lihat yang D. Setelah kaki menyentuh ujung kaki ini, menyentuh matras, dibantu oleh tangan mendorong agar kepala terangkat sampai akhirnya berjongkok kembali, ya. Oke. Kemudian yang berdiri sama juga. Yang membedakan apa? Awalan dan akhiran, ya. Nah, ini awalan berdiri. Ini akhiran apa lagi, ya? Harusnya akhiran berdiri juga, ya. Nah, sekarang kesalahan dalam melakukan roll depan. Oh, roll belakang, ya. Oke, kesalahan dalam melakukan roll depan. Indonesia. Kalau dibaca nomor 1 apa? Penempatan tangan terlalu jauh ke belakang tidak bisa menolak. Nah, jadi penempatan tangan terlalu jauh ke belakang. Gimana kira-kira kesalahannya? Jadi tangannya terlalu jauh, ya, terlalu jauh ke belakang. Yang kedua, Lionel Messi, keseimbangan tubuh kurang baik saat mengulir ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. ya, kurang bulat. Artinya apa? Kurang bulat. Apa kurang ini? Kurang gemuk? Bukan, ya. Artinya kurang bulat artinya tidak. Coba kasih nampak gambar tadi, ya. Nah, ini nomor C. Nah, bulatnya ini, ya. Bukan bulat di sini, tapi bulat di sini, ya. Karena seperti roda, semakin bulat semakin gampang bergulingnya, ya. Nah, itu dia. Jangan salah pikir nanti, jangan dipikir orang gemuk karena bulat perutnya makin gampang, kan? Semakin susah. Sampai nomor berapa tadi Messi? Nomor 2, ya. Nomor 3 Decut, silakan. Salah satu tangan yang Menempuh kurang bulat. bukan tetap tangan yang digunakan untuk menumpuk ke atas matras. Nah, berarti maksudnya telapak tangan itu ya seharusnya itu menumpuk di matras, tapi di sini kalau bukan telapak tangan yang menumpuk berarti gerakannya masih salah, ya. Kemudian yang keempat, posisi berguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Nah, ini juga salah. Artinya waktu kita melakukan roll belakang, kepala tetap ke depan awalnya, ya.
saat melakukan gerakan juga di dagu dilengketkan ke dada, tangan di menyentuh matras. Yang terakhir, keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Nah, ini juga kesalahan dalam senam lantai. Oke. Sekarang Bapak tampilkan video satu lagi. Video gerakan roll depan dan roll belakang. Setelah itu kita duduk per kelompok ya. Bapak ada tugas kelompok. Oke, ini tolong diperhatikan videonya biar kita semakin paham cara melakukan senam lantai di roll depan dan roll belakang. Ini di depan. Itu guling ke belakang. Nanti ada Sekarang kita akan belajar cara melakukan teknik dasar guling depan. guling depan atau Posisi roll badan depan ya. Lihat, itu awalan lungkop. buka kedua tangan selebar bahu dan tempelkan kedua telapak tangan pada matras dengan jari tangan dibuka lebar. Nah, nanti jari-jarinya dibuka. Angkat pinggang dan tempelkan dagu ke dada. Ya, gitu. Selama melakukan gerakan guling depan, kedua tangan menahan tubuh dengan kuat agar arah berguling tidak miring ke kiri atau ke kanan. Jadi kedua tangannya harus kuat, jangan kuat salah satu. Kalau Siku ke salah samping, satu kuat, kemudian tangan kuat masukkan enggak kepala di antara boleh. dua tangan, lalu dorong badan ke depan. Nah, Ketika didorong. berguling, bahu Nah, lihat. atau punggung dijadikan sebagai tumpuan. Itu nampak ya, berarti bukan kepala yang jatuh di matras, tapi tengkuk atau bahu ya. Posisi terakhir, kaki atau lutut menekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Atau memegang tulang Usahakan badan tetap tulang seimbang miskin, dan tulang melakukan posisi tulang terakhir. kering. Ingat, selama melakukan rangkaian gerakan guling depan, posisi tangan menahan tubuh dengan kuat agar tidak miring ke kiri dan ke kanan. Ini sudah. Dan juga bagian tubuh yang digunakan sebagai tumpuan ketika berguling adalah bahu atau punggung, bukan kepala. Sekarang, mari kita lihat kembali gerakan guling depan seutuhnya. Nah, itu rangkaian gerakannya. Nah, Belajar cara melakukan teknik dasar guling belakang. nah, ini yang guling belakang ya. Pertama-tama, Awalan posisi jongkok. badan, Ini lihat kumingnya diangkat ya. kemudian angkat kedua tangan di atas bahu atau pundak dengan telapak tangan menghadap atas dan jari tangan dibuka lebar. Setelah itu, tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Usahakan posisi punggung membulat Nah, agar bulat. mudah ketika berguling. Ini Jika yang sudah siap, bulat. dorong tubuh ke belakang dengan posisi kaki menepuk Nah, ya. dan ditarik ke belakang. Ketika berguling, posisi kedua telapak tangan menyentuh matras untuk mendorong dan mengangkat tubuh agar bisa berguling ke belakang. Tarik kaki ke belakang hingga menyentuh matras. Ketika menarik
kaki terus ke belakang, kedua telapak tangan mendorong tubuh agar sedikit terangkat dan kepala bisa ditarik ke atas. Yang terakhir, kedua tangan terus mendorong tubuh agar terangkat dan kembali ke posisi semula. Ingat, ketika berguling, posisi tangan menahan dan mendorong tubuh agar bisa berguling ke belakang dan kepala bisa ditarik ke atas. Oke. Mari. Ya, sekarang silakan duduk ke kelompok yang sudah dibagikan ya. Ini kelompok kelompok P ya. Berapa orang? 2, 4, 6. Kelompok A 2, 4, 6. Seimbang ya. Oke, baik. Duduknya berdekatan. Gimana caranya? Gabung mejanya nih. Nanti kita hitung balik. Mejanya gampang. Empat meja. Dan kelompok sana juga buat empat meja yang ini. Yang tadi kumpulkan. Oke. Untuk kelompok 1. Nah, ini rangkaian gerakan roll depan. Ya. Roll depan. Kalian nanti gunting ini gunting ya. Ada baju kan? Nah, setelah digunting, orang nanti beda tugasnya ya. Digunting nanti disusun. Mana gambar yang pertama ya, di depan tadi, masih ingat? Mana yang kedua, mana yang ketiga, dan mana yang selanjutnya. Ini penting juga. Nanti disusun di kertas lain ya. Terima kasih. Gambar ini jangan nampak ke kelompok ini ya.
karena ini sudah tersusun ya. Orang itu gambarnya belum tersusun. Nah, jadi kelompok ini tulis gerakannya, lihat gambar ini awalnya apa? Tulis di sini. Tulis dalam kotak ini. Dia ngapain ya? Saya ini bapak kasih contoh. Nggak tulis dalam kotak ini ya. Kemudian ini apa? Kemudian yang kedua apa? Tulis harus lengkap. Misalnya ini tangan posisi jongkok, tangan kedua tangan berkumpul di matras. Kemudian ini apa? Ini apa? Ya. Sama. Buat dua sampel. Kerja sama ya. Ada buah. Waktunya 10 menit ya. Ayo kerja sama. Bapak nilai ya. Bapak nilai ya. Kalau kerja sama tadi nilai apa? Nilai sikap ya. Ada unsur kerja sama. Kalau hampir-hampirnya. Malu, cewek itu malu-maluan. Oke, dah, apa? Ini tempel belajar. Nah, ini penilaian juga. Nanti kekompakan kurang. Ini dalilnya. Ayo, kita sama saling menghargai. Tanya kawan-kawan, ini yang mana yang pertama? Ini jangan dicampur ya, nanti double gambarnya. Ini satu tim, satu kelompok. Tanya kalau satu kelompok. Nah, wali kira-kira. Saya apa? Juga sama kelompoknya. Juga sama. Ya. Kenapa Bapak suruh buat buah? Nanti kelompok ini berkunjung ke kelompok sana. Lihat kerjaan orang itu. Lima menit lagi. Ayo kerjakan dulu.
Tulis nama kelompoknya. Berarti kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Ya, sama. Ada. Ya. Ayo, kelompok 1. Jangan dulu. Pegang dulu. Coba dicocokkan, cocok enggak? Tulis saja ini 1, 2 sampai 5. 3, 4. Sudah? Ini jangan berserakan ya. Lihat semua. Sudah kelompok ini. Yang satu kumpul berempat, yang satu lagi taruh di sini di kelompok. Ini sama kan? Yang satu taruh di kelompok. Nanti ada datang kamu ya. Datang kelompok sana berkunjung ke kelompok ini ya. Dan kelompok ini berkunjung kelompok sana. Nanti di sini harus tinggal 1 orang. Tinggal 1 orang. Coba.
memperlihatkan pekerjaannya. Nah, ini pekerjaan kami kepada dia. Apa kira-kira tanggapan dari kelompok satu? Ya. Kelompok ya. Jadi kelompok ini sudah siap? Sudah siapkan satu dulu. Sudah siap. Mana ini nomor 4. Ini kasih tahu sama orang dulu. Ini bisa, ya. Ini mana ini? 4. Oke. Ayo, siap. Ini kumpul ke bawah satu. Kelompok A. Asalnya ada kelompok. Ini nilai minus juga. Anak kelompok. Kerjasama kurang. Sudah. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kelompok ini berkunjung ke kelompok B, ya. Lihat pekerjaan orang itu, koreksi benar atau salah. Mereka lepas dulu menulis. Nah, ini gambarnya sudah benar, susunannya, cuma menulis gerakannya. Coba lihat tulisan ini dengan ini sama atau enggak? Ya. Oke. Nah. Satu orang tinggal, siapa yang tinggal di sini? Satu orang. Ya, kamu nggak boleh tinggal di rumah sendirian. Dulu ya. Tinggal di sini ya. Oke. Nanti pekerjaan ini dibawa ke kelompok mana satu? Yang satu tinggal di sini. Kan dicocokkan ya. Ini bawa ke sana. Satu tinggal di sini. Oke, sudah siap kelompok satu? Ini dibersihkan dengan masyarakat. Tempat. Nah, yang satu dibawa ke kelompok sana. Oke, silakan Roger. Jalan ke kelompok ini. Ya. Ayo bangun. Tinggal apa saja. Nah, kelompok ini berkunjung ke kelompok sana. Bawa kerjaan yang satu. Coba lihat. Coba dicocokkan. Benar apa enggak susunan mereka? Nah, nanti kelompok ini coba dicocokkan. Nah, benar apa salah? Nah. Ya. Coba lihat tulisan kelompok ini. Ini jangan disamakan persis. Mereka menulis di sini contohnya. Sikap awal jongkok, kedua tangan menunggu pada mata selebar bahu. Coba lihat di sini. Berjongkok menghadap ke arah masyarakat. Jadi lebih lengkap ini ya. Tapi sama. Ini kan sama. Berjongkok menghadap ke arah masyarakat. Kalau ini sikap awal jongkok. Lalu awal lebih sempurna yang ini ya. Bapak tulis, ini Bapak tulis. Oke, yang kedua, coba lihat. Ya. Ada yang sesuai? Coba lihat ini. Susunan kelompok ini sudah benar? Hah? Benar? Kelompok ini coba lihat. Tulisan ini sesuai. Coba lihat ya.
cepat sekali mereka tulis ya. Kalau ini cuma menghadap ke depan, kalau ini lebih lengkap. Nanti yang lebih sempurna apa? Tulisan mereka ya. Ini yang Bapak tulis. Bukan salah, Bapak nggak salah, tapi ini lebih lengkap. Yang kelompok B buat itu lebih lengkap misalnya ya. Berarti benar, itu benar. Yang kedua, coba kita cocokkan. Coba ya. Oke, sekarang mulai kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok B, ada komentar buat kelompok A? Hah? Atau kerapian atau gimana? Pekerjaan sudah benar ya. Kalau kerapian, ayo jujur aja. Udah ada rapi juga ya. Walaupun karena ini apa namanya tidak ada lem tadi ya, lemnya tidak bisa digunakan ya. Maka pakai lakban, makanya kurang rapi. Kalau kelompok B ada yang salah penulisannya. Benar semua ya. Oke baik. Sekarang tulis nama anggota kelompok di salah satu. Yang satu boleh tinggal, yang satu pukul bapak. Satu dipukul ke bapak, satu lagi bapak tinggal. Tulis nama kelompok ya, semua tulis. Ya, setelah tulis kumpulkan. Oh, Rafa. Sudah. Oh, satu ketinggal ya. Ini buat kelompok biar nanti hari besok, hari ini di rumah si Dara. Besok kan simpan ya. Oke, dah. Yang tulis nama dah. Ini pukul. Oh, baik. Hah? Satu lagi simpan buat kelompok. Belum ada keluar. Nah. Oke, anak-anak. Mungkin pembelajaran kita sudah selesai ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu nih. Dari proses pembelajaran kita hari ini, apa yang menarik? Yang menarik buat kalian semua. Kemudian apa yang masih membingungkan? Tuh. Ada yang mau memberikan komentar? Komen Pak, sosmed cerah.
Nah, ada bagaimana pasangannya? Coba dibukakan Bapak. Ada Mama Wilda. Ada yang menarik Wilda? Coba diungkapkan. Ya masih malu-malu ya. Atau Bapak persilakan tulis di kertas ini lagi. Tulis perasaannya. Atau mau ngomong? Siapa yang mau ngomong? Tulis saja. Ada yang mau ngomong? Bagaimana perasaannya? Bagaimana apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Lucu? Nah yang menarik pembelajaran kita apa kira-kira? Ada yang mau komentar? Yang mau komentar nggak perlu tulis. Yang nggak mau komentar, ya. Yang menarik apa? Oh itu menarik kan? Oke, kelompok ini sudah oke. Nah, kelompok ini mau nulis atau mau komentar? Komentar. Bagaimana? Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Hah? Apa? Ya, bekerja sama ya. Ada kerja sama tadi? Hah? Kayaknya ada kubu, ada 2 kubu. Ya. Ada kerja sama tadi, jujur, yang jujur. Kerja berdua. Bukan bersama-sama satu kelompok, satu tim. Nah, itu belum kerja sama namanya ya. Tapi nggak apa-apa, asal semuanya paham ya. Yang tadi dibuat tentang apa? Gerakan apa? Kita sudah jelaskan tadi roda depan dan roda belakang. Yang tadi dikerjakan apa? Pekerjaan tadi di kelompok tentang gerakan apa? Iya, senang. Iya, roda depan. Nggak ada roda belakang di situ kan? Nah, oke, baik. Ini sudah oke. Ini cukup sampai sini pembelajaran kali ini ya. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan gerakan apa? Roda depan dan roda belakang. Nah, ya anak-anak sekalian, Bapak berharap ilmu yang sudah dapat hari ini bisa bermanfaat. Salah satunya roda depan ini bisa meningkatkan apa? Kelenturan ya, kelenturan tubuh. Artinya badan kita semakin lentur. Kalau sudah lentur untuk bergerak itu lebih gampang ya. Oke dah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, apresiasi buat kita semua. Mari kita berdoa untuk doa penutup ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Warahmatullahi